Baik, jadi di video kali ini saya memiliki dua kasus. Yang pertama untuk penjualan barang dan yang kedua untuk menghitung gaji karyawan dengan masing-masing ketentuan ada di dalam tabel. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat algoritmanya terlebih dahulu. Baik, kita mulai dari program yang pertama, yaitu untuk penjualan barang, di mana di sini kita berikan judul algoritma penjualan barang dan deskripsi dari program tersebut. Di dalam kamusnya, kita deskripsikan nanti yang akan menjadi variabel dan tipe datanya. Contohnya di sini ada kode barang dan nama barang. Mereka nantinya akan berupa string. Karena kode barang B001 dan nama barang pensil merupakan campuran daripada huruf dan angka, sehingga kita jadikan sebagai string. Kemudian ada harga, kuantitas, total, PPN, diskon, dan grand total. Kita buat mereka menjadi integer karena mereka berupa angka, bilangan bulat. Tidak ada pecahan, tidak ada desimal. Lanjut ke deskripsi, di sini ada output program penjualan barang. Ini berupa judul saja nantinya. Kemudian ada juga masukkan kode barang. Kita meminta user untuk memasukkan kode barang. Setelah nanti user menginputkan kode barang, kita minta lagi user untuk memasukkan jumlah barang. Kita masukkan ke dalam variabel kuantitas. Kita masuk ke if else. Jika kode barang adalah B0001, maka nama barang pensil dengan harga 2.500. Kenapa ini B001 adalah pensil? Kita ambil datanya dari tabel ini. Kode barang B001 adalah pensil dengan harga 2.500. Kemudian else if, atau jika kode barang adalah B0002, maka nama barang buku tulis dengan harga 3.000, sesuai dengan apa yang ada di tabel. Lalu terakhir, kita masukkan juga fungsi else, di mana jika kita menginputkan kode barang yang tidak ada di dalam tabel dan tidak kita deskripsikan di dalam else if, maka nanti akan keluar hasil kode barang tidak valid. Lalu program berhenti. Untuk menghitung total, kita perlu dari harga barang tersebut, harga barang yang kita beli, dikalikan dengan kuantitasnya. Setelah itu, cara menghitung PPN-nya ialah dengan memasukkan total tadi ini, variabel total, dikali 10 per 100. Itu untuk hitungan 10% sesuai dari PDF yang ada di sini. Lalu di sini ada kondisi tambahan, yaitu adanya diskon atau potongan. Di mana jika kita menjual barang dengan totalnya nanti 0 sampai 10.000 rupiah, maka akan mendapat potongan 100. Jika kondisinya kita menjual 10.001 sampai dengan 20.000 rupiah, maka mendapat potongan 500 dan seterusnya. Maka kita buat juga kondisinya di sini. Jika total kurang atau sama dengan 10.000, maka kita mendapat diskon 100. Dan jika total belanjanya itu kurang atau sama dengan 20.000, maka diskonnya 500 dan seterusnya. Kita lanjutkan sampai dengan diskon 3.000, di mana kita membeli lebih dari 40.000. Oke, kita lanjut untuk menghitung grand total, di mana cara menghitungnya ialah total dijumlahkan dengan PPN, lalu kita kurangi dengan diskon. Maka nanti outputnya ialah kode barang yang kita beli, nama barangnya apa, harganya berapa, totalnya berapa, lalu pajaknya PPN sekian, kita mendapat potongan diskon seberapa banyak, lalu grand totalnya dihitung dari total ini. Oke, kita lanjut ke bagian programnya. Di sini saya udah nyiapin satu folder namanya itu quiz 1. Kita langsung bikin filenya aja untuk penjualan barang .cpp karena kita pakai bahasa C++. Kita langsung lanjut ke include IOStream using namespace. Nah, ini fungsinya biar nanti kedepannya kita nggak perlu lagi tuh buat ngetik-ngetikin std. Langsung aja nanti. Nah, selanjutnya kita deklarasiin dulu tipe datanya sama variabel yang udah kita bikin tadi di algoritma pseudocode. Itu string untuk kode barang
dan nama barang. Lupa. Sama integer. Integer kita pakai di harga, kuantitas, total, dan yang sebagainya. Kita kopas aja. Oke, sudah kayak gini. Kita lanjut ke untuk menampilkan headernya. Penjualan barang. Lalu kita tambahin endline biar membuat baris baru. Lanjut kita tanyakan user mau masukin kode barang apa. Lanjut kita buat inputan untuk user. Ini fungsinya biar nanti user tinggal masukin kode barangnya aja. Nah, terus ini kita ketikkan lagi untuk kuantitas barang. Kita tanyakan lagi ke user. User mau masukin berapa barang? Lanjut kita tinggal masukin lagi untuk kuantitas. Nah, oke, kita lanjut ke fungsi if. Kita pakai if. Jika kode barang adalah, karena string kita harus pakai tanda kutip 2. B0001, maka nama barangnya itu pensil. Maaf, salah. Dan harganya 2.500. Oke, kondisi pertama udah. Kita masuk ke kondisi kedua. Else if. Jika kode barang adalah B0002, maka kondisinya nama barang buku tulis dengan harga Rp3.000. Oke, kita masuk lagi ke kondisi ketiga. Else if kode barang B0003, maka nama barang adalah penggaris dengan harga 1.500. Lalu kita lanjut ke kondisi keempat. Jika kode barang adalah B004, maka nama barangnya adalah pulpen dengan harga 3.500. Lalu kita masuk ke kondisi terakhir. Jika user menginputkan kode barang yang tidak ada di kondisi if, maka akan langsung merujuk ke kondisi else. Kita tampilkan saja kode barang tidak valid. Oke, sampai sini selesai. Oh ya, karena tadi di atasnya ini integer main, maka di akhirnya kita harus kasih return 0 untuk memastikan bahwa dia akan mengeluarkan nilai benar. Maaf, saya baru sadar ada sedikit error di sini. Harusnya sama dengannya itu 2. Kalau 1 itu nanti dia terbacanya sebagai boolean. Kita lanjut ke menghitung total. Dengan cara harga kita kalikan dengan kuantitas. Lalu PPN 10% dari total. Kita kalikan total dengan 10/100. Lanjut, di sini masih ada satu kondisi di mana kita akan mendapatkan diskon atau potongan. Kita buat kondisinya. Jika total lebih kecil sama dengan 10.000,
maka kita akan mendapatkan diskon 100. Di kondisi kedua, jika total lebih kecil atau sama dengan 20.000, maka kita akan mendapatkan diskon 500. Untuk kondisi ketiga, jika total lebih kecil atau sama dengan 40.000, maka kita akan mendapatkan diskon 2.000. Dan untuk kondisi else, di mana kita berbelanja lebih dari 40.000, maka kita akan mendapatkan diskon 3.000. Lalu kita hitung grand total. Dengan cara memasukkan total, kita tambahkan dengan PPN, dan kita kurang dengan diskon. Kita buat struk pembeliannya. Airline. Lalu kita masukkan nama barang. Nama barang airline. Kita masukkan lagi untuk harganya. Lalu kita masukkan untuk kuantitas, kita panggil variabelnya. Lalu kita masukkan untuk total. Kita masukkan lagi untuk PPN. Kita masukkan lagi untuk diskon. Dan yang terakhir untuk grand total. Kita kembalikan nilai true. Baik, sudah seperti ini. Langsung kita jalankan saja kodenya. Nama filenya adalah penjualan barang. Lalu kita jalankan filenya. Masukkan kode barang. Kita buat dengan kondisi nilai true dulu. Contohnya B002. Kuantitasnya kita beli 6. Struk pembeliannya langsung keluar. Lalu kita coba untuk kondisi false. Kita masukkan kode barang yang tidak ada. B009 contohnya. Kuantitas barangnya kita beli 10. Kode barang tidak valid karena tidak ada di dalam kondisi. Tapi sebetulnya sebelum kita memasukkan kuantitas barang di kondisi false, kita bisa langsung pindahkan saja kode ini ke bagian bawah. Agar kita tidak perlu memasukkan kuantitas barang, karena kita sudah tahu kalau barang itu tidak ada. Kita coba lagi. Kita langsung coba kondisi false ya. Kode barang tidak valid. Selesai. Baik, kita lanjut ke kondisi kedua. Untuk program menghitung gaji karyawan dengan ketentuan memasukkan nama dan golongan. Di sini kita punya algoritma gaji karyawan dengan deskripsi untuk menghitung gaji bersih pegawai berdasarkan golongan. Sama seperti yang tadi, di kamusnya ini ada variabel dan tipe data. Untuk variabel nama, golongan, dan jabatan, kita pakai tipe data string. Sedangkan untuk gaji, tunjangan, PPN, dan gaji bersih, kita pakai tipe data integer. Kita lanjut ke deskripsinya. Di sini ada header untuk gaji karyawan.
input untuk memasukkan nama dan input untuk memasukkan golongan. Kita masuk lagi ke fungsi if. Jika golongan A, maka jabatannya adalah direktur dengan gaji 5 juta. Dan tunjangannya itu 10% dari gaji. Jika kita masuk ke kondisi kedua, golongan B, maka jabatannya adalah manajer dengan gaji 3 juta dan tunjangan gajinya itu 5% dari gaji. Dan masih ada kondisi lainnya. Dan nanti terakhirnya ada kondisi else, di mana kita memasukkan golongan selain golongan A, B, C, dan D. Sehingga nanti outputnya akan mengeluarkan golongan tidak valid dan program akan berhenti. Kita lanjut untuk menghitung PPN, di mana PPN itu adalah 10% dari total gaji. Jadi, untuk langkah terakhirnya, kita menghitung gaji bersih itu dengan cara memasukkan gaji ditambah dengan tunjangan, lalu dikurangi dengan PPN. Nanti output yang keluarnya akan seperti ini. Kita langsung masuk ke programnya. Kita lanjut buka VS Code yang tadi. Karena masih ada di satu folder yang sama, kita tinggal buat file baru aja dengan nama gaji karyawan. Lanjut, kita masukkan include namespace. Nah, di sini kita deklarasikan untuk tipe data dan variabelnya. Tadi tipe data string itu untuk variabel nama, golongan, dan jabatan. Sedangkan tipe data integer untuk variabel gaji, tunjangan, PPN, dan gaji bersih. Kita lanjut masuk ke bagian header. Program menghitung gaji. Lalu kita tambahkan endline. Kita minta user untuk memasukkan nama. Lalu kita berikan inputannya, nama. Lalu kita minta lagi user untuk memasukkan golongan. Ini tempat untuk menginputkan golongan yang nantinya akan disimpan di variabel golongan. Oke, kita masuk ke kondisi if golongan A, atau kita juga bisa menuliskan golongannya itu pakai A tapi hurufnya yang kecil, bukan kapital. Maka jabatannya adalah direktur. Lalu gajinya 5 juta dengan tunjangan gaji dikali 10%. Fungsi dari garis ini ialah sebagai atau. Jika golongan A diinputkan tapi menggunakan kapital, maka kondisi ini akan dijalankan. Tapi jika A-nya menggunakan huruf kecil, kondisi ini juga masih bisa dijalankan. Oke, kita lanjut ke kondisi kedua, else if, di mana jika golongannya itu adalah golongan B, kapital, atau nanti kita bisa menginputkan golongan B kecil, maka jabatannya sebagai manajer.
dengan gaji 3 juta dan tunjangan sebesar 5% dari gaji. Nah, sampai sini kita lanjut lagi ke kondisi ketiga, di mana jika golongannya adalah golongan C, atau kita bisa menulisnya dengan C kecil, maka jabatannya adalah sebagai karyawan. Dan gajinya sebesar 1.500.000. Lalu tunjangannya itu sebanyak 2% dari gaji. Dan kita lanjut ke kondisi keempat. Jika golongannya adalah D, maka jabatannya sebagai OB dan gaji sebesar Rp900.000 dan tunjangannya 1% dari gaji. Maaf, di sini ada kesalahan. Nah, sudah diperbaiki. Lalu kita tambahkan kondisi else dengan output yang nantinya ialah golongan tidak valid. Jika kita memasukkan E atau ada dua huruf lain, seperti contohnya AB atau BC, itu tidak ada. Maka nanti programnya akan mengeluarkan output golongan tidak valid. Kita lanjut untuk menghitung PPN, di mana cara menghitung PPN ialah gaji dikali 10%. Karena 10% dari gaji ya PPN-nya. Lalu kita hitung gaji bersihnya. Gaji bersihnya itu ialah gaji ditambah dengan tunjangan dikurang PPN. Kita tambahkan untuk slip gaji. Kita buat headernya. Slip gaji karyawan N-line. Lalu kita masukkan untuk namanya. Nama. Nah, begini. Lalu kita masukkan lagi golongan. Selanjutnya ialah jabatan. Lalu ada gaji kotor. Kita masukkan juga tunjangan. Kita ganti aja ya jadi gaji pokok. Lalu kita masukkan PPN. Lalu kita masukkan gaji bersih.
Sampai sini program sudah selesai. Jangan lupa tambahkan return 0 karena di atas adalah integer main. Kita jalankan programnya ya dengan cara G++, masih sama. Nama filenya ialah gaji karyawan.cpp info gaji karyawan.exe. Kita bikin file exe-nya. Sudah muncul di sini. Langsung kita run aja ya. Gaji karyawan. Nah, kita masukkan nama. Saya masukkan nama saya, Anazri, dengan golongan B. Maka gaji saya adalah 3 juta dan jabatan sebagai manajer. Tapi kita coba kondisi else-nya. Masukkan nama Anazri, kita masukkan golongan AB. Golongan tidak valid karena memang tidak ada. Kita tidak buat kondisinya di sini. Kalau kita buat kondisinya di if else ini, pasti ada ini. Mungkin sekian dari saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada keliru dalam penjelasan atau terlalu cepat untuk membeberkan materinya. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton.